Halo, selamat malam. Jadi, ini adalah kabar yang membuatku sangat bahagia, terutama karena apa yang aku inginkan akhirnya terkabul, di mana ini cerita tentang Vivi. Vivi ini adalah orang yang aku kenal di 2013 lalu, 13 Mei 2013. Aku mengenalnya lewat Facebook. Ya, dia sebenarnya teman sekolah. Tapi karena aku tidak berani menyapanya lewat offline, sehingga aku menyapanya lewat Facebook, terus diterima. Setelah itu kita banyak sharing-sharing, dan ku dengar si Vivi ternyata anaknya seorang Pak Kiai di sebuah pondok di Jawa Timur, termasuk pondok tua. Tapi aku tidak peduli itu, karena yang jelas aku penasaran dengan anaknya. Dia anaknya manis, cantik, dan bisa dibilang untuk cowok nakal mungkin dia salah satu tipe favorit, karena dia termasuk wanita yang semok. Oke. Jadi dimulai dari perkenalan di Facebook dan seterusnya. Akhirnya kami sempat berdebat tentang dulu di tahun 2013 masih banyak orang yang bisa dibilang orang Islam atau dari sekolah-sekolah tidak mewajibkan siswanya untuk berkerudung. Atau mungkin sudah mulai berkerudung, mulai diwajibkan, tapi itu tidak dibarengi dengan kesadaran mereka tentang menghijab atau hijab itu sendiri. Hijab kan dalam artian itu kan menutupi. Jadi apa istilahnya ya? Mungkin ada yang lebih paham lah. Yang jelas menurutku itu adalah membungkus. Jadi dimulai dari perilaku dan segala macam mungkin udah mulai perlu diperbaiki, dan karena dia sudah menggunakan hijab. Tapi nyatanya di daerahku dulu tuh banyak cewek-cewek yang menggunakan hijab tapi dia ngomongnya tidak disaring, ngomong seenaknya sendiri, bahkan lebih buas daripada yang tidak berhijab. Dan yang tidak berhijab malah lebih sopan daripada dia, dan kelakuannya juga ya itu membuatku sedikit alergi lah dulu pada cewek yang berhijab. Jadi aku ingin sharing ke dia tentang bagaimana sih dia menyikapi hal-hal tersebut dan bagaimana sih sudut pandangnya. Ya meskipun kelihatannya nggak penting, tapi dia adalah seorang bisa dibilang anak dari seseorang yang menegakkan agama itu sendiri. Dan aku ingin tahu bagaimana pendapat dia. Mungkin dia bisa bertanya kepada orang tuanya atau keluarganya yang lebih paham. Dan ya, setelah perdebatan tersebut, dia mengungkapkan idealisnya seperti biasa. Aku juga begitu, dan di akhir entah kenapa pikiranku hanya ingin mencacinya bahwasanya alah cewek berhijab aja. Itu palingnya cuma pakai kerudung doang, habis itu ya udah. Kelakuannya sama aja, banyak kok yang kayak gitu, munafik semuanya. Aku mengatakan itu pada dia. Dia awalnya tersinggung, dan ya kami tidak menyapa setelah beberapa waktu. Hingga beberapa waktu kemudian, entah itu seminggu, 2 minggu, atau bahkan lebih, dia bertanya kepada temanku. Jadi aku punya teman satu kelas, dimana dia juga masuk SMA. Oh iya, aku SMA-nya di sebuah pesantren di mana putra dan putri itu dipisah. Tapi kami bisa mengobrol jika liburan, terutama pada sahabatku ini yang dari SMP kami sudah akrab, dan dia ikut masuk di SMA yang sama dan satu kelas dengan si Vivi. Tidak usah disebutkan namanya karena dia mungkin hanya datang di bagian tersedikit dari cerita ini. Oke. Akhirnya singkat cerita, Vivi bertanya pada temanku, kamu kenal si Zul nggak? Zul kan temanku SMP, bla 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 bla. Dan karena di bagian santri putri atau kelompok wanita itu berbicara tentang seorang cowok itu identik dengan suka.
atau hanya kayak ya mungkin kalau aku nggak tahu untuk bagaimana kehidupan di luar, tapi kalau di pesantren itu kayak oh si cewek ini tertarik nih sama cowok itu, makanya nanya-nanya. Dari kebiasaan itu akhirnya dia digojloki, dan aku mendengar ketika orang tua dari sahabatku ini datang dan aku juga dipanggil. Jadi orang tuaku menitipkan beberapa entah itu makanan atau ya sekedar camilan lah. Jadi setelah dititipkan aku juga datang ke sana, kita bertemu dengan sahabatku ini, dan sahabatku sempat cerita tentang si Vivi. Dan ya karena waktu itu di pesantren tersebut di sebuah kota di Probolinggo, di sebuah desa di Probolinggo maksudnya, dia Facebook itu mulai diblokir, sehingga kami menggunakan beberapa medsos yang lain yang bisa dibilang dulu adalah Google Plus di tempatku. Jadi dari Google Plus itu, atau pada saat seseorang atau keluarga dari temannya sedang disambangi oleh keluarganya, biasanya kami meminjam handphone atau ya bisa dibilang untuk menghubungi keluarga yang lain atau teman dekat, atau bahkan si Vivi biasanya digojloki oleh teman-teman. Digojloki dalam artian dia seperti apa ya, kalau orang sekarang biasanya kayak cie suka sama ini, lebih seperti itu sih. Dan aku inisiatif untuk minta maaf padanya. Ya lewat si sahabatku ini aku sampaikan ke dia. Dan saat dia sedang disambangi oleh orang tuanya, aku juga kebetulan waktu itu pernah disambangi juga, sehingga aku minta nomornya Vivi, nomor yang bisa dibilang HP-nya masih dipegang orang tuanya. Ya aku telepon saja dan minta maaf segala macam. Dan sejak saya itu bukannya malah damai, teman-teman tambah mengejoloki Vivi, digojloki, dan seperti biasa kadang dimulai dari bercandaan, dicie-ciein, akhirnya suka. Dan itu yang terjadi pada kami. Waktu itu aku memberanikan diri untuk, Vi, aku sayang sama kamu, mau nggak kamu jadi pacarku? Tapi Vivi menolak. Ya aku ditolak. Oh ya udah, ceritaku selesai di sana. Aku anggap seperti itu. Ya cinta sih cinta, tapi kalau udah ditolak ya udah. Setelah itu kita tidak berhubungan sama sekali. Dan aku dekat lagi dengan temanku. Ya sekedar main-main lah, untuk pacaran itu dulu. Dekat dengan seorang cewek lagi, kebetulan dia juga satu organisasi denganku di SMA. Ya meskipun kami tidak saling ketemu, setidaknya pada saat rapat kami sempat lirik-lirikan lah. Saat aku dekat dengannya, ternyata Vivi tahu. Akhirnya Vivi dengan teman-temannya, aku tak tahu lah itu kenapa. Yang jelas dia dengan teman-temannya mendatangi wanita ini. Wanita ini takut karena kebetulan Vivi dan gengnya adalah kebanyakan dari orang-orang yang disegani lah di asrama itu atau di pondok itu, karena ada salah satu yang anaknya kiai lah, ada yang anaknya yang paling pintar sepondok lah, segala macam. Jadi kita punya taringnya tersendiri, kelompok Vivi itu. Padahal hanya teguran biasa, tapi karena si wanita ini takut, yang dekat denganku ini takut, akhirnya dia memilih untuk udah deh gak usah deket-deket aku lagi, aku gak mau hidupku diganggu-ganggu kayak gini. Padahal itu hanya obrolan biasa tanpa ada adegan marah-marah di sana. Itu yang Vivi ceritakan padaku dan diceritakan oleh saksi-saksi yang ada di sana, yang kebetulan juga ada beberapa yang teman dari cewek ini yang aku kenal juga. Karena memang tidak ada apa-apa di sana. Kemudian setelah masalah tersebut, aku bingung. Ini Vivi dijadiin pacar gak mau, tapi kenapa dia ngelabrak cewek yang dekat sama aku? Maksudnya apa?
Aku tanyakan lagi ke Vivi. Dia kekeh dengan pilihannya untuk aku tidak mau pacaran sama kamu, tapi aku jujur, aku suka sama kamu. Lah terus harus gimana? Hidup tanpa status itu ya gimana ya untukku pada saat itu. Jadi ya udah deh, lupain aja. Saat itu kami tidak bertegur sapa karena memang juga terbatas dalam hal komunikasi. Hingga aku dekat lagi dengan adik kelasku di sekolah yang kebetulan dia suka ikut orang tuaku kalau istilahnya dia tetanggaku. Kalau orang tuaku sedang menyambangiku, dia biasanya diajak ya untuk dikenalin padaku lah istilahnya. Siapa tahu kami jodoh, kata orang tuaku. Tapi ya karena memang hanya dekat-dekat biasa dan aku menganggap dia adikku, ya udahlah, sekedar adik. Hingga kemudian orang tuaku memaksa dan ya udah deh, karena orang tuaku udah maksa, kita pacaran aja udah, ngikuti apa yang orang tua inginkan. Meskipun hatiku dulu untuk Vivi, dan ya meskipun juga Vivi tidak mau menjadi pacarku. Setidaknya kalau menurutku sih pacaran ada ajang perkenalan, tapi yang gak usah serius-serius banget pada saat itu. Kalau bisa bertahan lama ya berarti memang harus diseriusin. Pacaran, tunangan, ya udah nikah. Menurutku seperti itu. Ya, setelah kejadian tersebut, sahabatku ini menegurku lagi, kamu deket sama cewek lain lagi. Ya kan Vivi gak mau. Itu yang aku pikirkan. Setelah itu dia memberikan sebuah tulisan, sebuah tisu. Di sana terdapat tulisan bahwasanya Vivi mencintaiku. Tapi dia tidak mau pacaran karena dia takut pacaran itu menjadi awal untuk kami melakukan zina. Dari situ aku tersentuh. Dan beberapa waktu kemudian aku memutuskan untuk menyelesaikan hubungan ini dan jujur pada orang tuaku bahwasanya aku punya pilihan. Dan ya orang tuaku bisa nerima, dan adikku ini juga untungnya bisa nerima dan bisa ikhlas. Apalagi yang aku dekati ini katanya anaknya kiai. Emang bener. Tapi itu kan hanya katanya, dan aku tidak pernah percaya hal tersebut. Karena aku memandang Vivi adalah wanita. Dia adalah wanita yang baik. Dia bisa memberikanku nasihat kalau aku salah. Dan begitu pun sebaliknya. Itu yang akan aku usahakan sih sebenarnya. Jadi, tapi keputusanku untuk kembali kepada Vivi itu bertolak belakang, dimana Vivi ternyata sudah pernah dijodohkan dengan seseorang ahli Al-Quran atau hafiz, murid dari ayahnya. Sejak saat itu aku milih, mundur. Secara agama jauh dong. Jadi ya udahlah, aku nyerah. Hingga akhirnya beberapa waktu itu adalah liburan pondok. Vivi menyapaku lewat Facebook lagi seperti biasa. Kami chattingan dan dia bicara, dan aku ya penasaran, bener gak sih dia yang nulis surat itu dan segala macam. Saat itu dia benar-benar mengaku. Kami sempat teleponan, dia bercerita banyak hal, dan dia memutuskan, oke deh, kita gini aja, aku suka sama kamu, kamu suka sama aku, kita gak usah pacaran, karena kita tahu sama-sama suka, jaga hati kita masing-masing, buat aku, buat kamu. Itu yang jadi keputusan finalnya. Dan dari saat itulah aku mulai belajar agama, mengkaji kitab kuning, mengaji kitab kuning, belajar bagaimana cara membacanya, dan segala macamnya. Hingga aku juga mencoba beberapa amalan-amalan agar aku bisa lebih cepat dalam belajar Al-Quran dan agama. Agar aku bisa menasehati Vivi juga, gengsi dong sebagai cowok. Kalau dikasih tahu terus sama cewek masalah agama, harusnya kan cowok yang mengerti tentang agama. Karena dalam agama ya seperti itu, pria adalah imam,
Jadi setidaknya kamu harus lebih mengerti meskipun gak pintar-pintar banget. Nah, dari situ aku mulai belajar tentang agama dan segala macamnya, hingga aku juga belajar tentang keorganisasian, bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Dan bahkan aku sampai dipasrahi dalam satu semester itu aku memegang 2 acara besar. Satu untuk tingkat pondok di tingkat SMA dan satu untuk tingkat organisasi daerah. Dimana dulu ada organisasi santri di tiap daerahnya sesuai tempat atau domisili kita masing-masing di kota-kota kita, adakan kegiatan, hingga aku waktu itu dari beratku yang hampir 90-an turun menjadi 63 kg. Ya kelihatan tampan memang pada saat itu. Hubungan ini berlanjut hingga aku kuliah. Tapi pada saat kuliah ini aku dilema. Semenjak kami kuliah dan ternyata kos Vivi dengan kosanku itu hanya berjarak mungkin bisa dibilang 200 meter, sangat dekat. Aku biasa mengantarkannya ke tempat kuliah. Tapi kembali lagi karena dia sangat menjaga dirinya. Dia tidak pernah mau dibonceng dengan sepeda motor olehku hingga aku kesal sendiri. Tapi beberapa kali dia mengajakku jalan-jalan dan karena aku malas untuk jalan kaki, hingga apa yang kami inginkan tidak terlaksana. Dulu juga belum ada Gojek yang seperti sekarang, dimana kita bisa mesen gokar, kita pergi berdua, terus disupirin sama seseorang. Dulu nggak seperti itu, karena dulu masih terbatas. Dan aku hanya punya motor. Dia tidak mau dibonceng sehingga setiap malam aku harus menjemputnya ketika dia ikut paduan suara. Atau ketika dia pulang kuliah malam. Paginya kami berangkat bersama, jadi aku biasanya bawa sepeda ontel. Ya aku bela-belain demi dia beli sepeda ontel agar aku bisa membawanya saat mengantarkan dia. Dan ketika aku akan pulang, daripada capek-capek jalan kaki, ya mending bawa naik sepeda itu yang aku maksud. Dan begitu pun seterusnya hingga masa pubertas tidak bisa bohong. Aku mengalami masa di mana aku tertarik dengan wanita, apalagi wanita-wanita yang aku kenal, sahabat-sahabatku ini sedikit bisa dibilang nakal, menggunakan pakaian seksi segala macam. Dan ya jujur dalam hatiku aku tergoda, tapi aku nggak mau apa yang terjadi mengganggu hubungan kami. Hingga beberapa masalah muncul ketika aku menghargainya dengan tidak mau pulang malam. Tapi di suatu hari dia nongkrong dengan teman-temannya hingga jam 12 malam. Itu memang di alun-alun dan ramai. Nongkrongnya pun dengan teman-teman SMA kami juga. Tapi karena kami sepakat, mungkin aku sedikit kaku juga dan overprotective, aku marah-marah dan pergi. Hubungan kami tidak berjalan baik, dan aku makin overprotective padanya. Aku merasa dia nggak bisa bahagia sama aku. Aku juga, ya gimana, dari orang tuaku juga merasa dia itu anaknya Pak Yai, dia mau sama kamu. Aku pesimis, benar-benar pesimis. Saat itu aku mulai depresi. Belum aku harus mengerjakan kuliahku, belum aku harus memikirkan hal-hal yang aku ingin membuatnya bahagia. Kita pengen jalan-jalan segala macam, tapi apa daya, aku cuma bisa naik motor. Aku nggak punya mobil. Mau kerja, jadwalku padat, belum lagi menjemput dia nantinya. Hingga aku merasa aku nggak pantas sama dia. Aku nyerah aja deh. Di tahun 2017, aku memutuskan untuk meninggalkan dia. Kita putus. Dan setelah kami putus, selang beberapa hari,
aku minta tolong pada sahabatku, atau bisa dibilang dia mantanku yang sudah menjadi sahabat sebelum aku berkenalan dengan Vivi. Dan meskipun pada saat aku dengan Vivi aku tidak pernah sekalipun mengontak dia, karena aku tahu aku harus menjaga perasaannya. Dia adalah orang istimewa dalam hatiku. Dan kemudian pada mantanku ini aku minta, ayo kita pura-pura pacaran, biar Vivi benci sama aku. Dan ya, aku ke rumahnya, kita foto berdua, kita jalan-jalan ke pantai, aku upload di media sosial, di Facebook pada saat itu. Vivi benar-benar marah padaku. Dia benar-benar kecewa dan menganggapku sudah menduakannya, dan aku meminta putus dengannya dengan alasan yang tidak jelas karena wanita ini. Padahal itu adalah cerita yang berbeda. Tapi saat dia benci padaku, aku merasa oke lah, kita selesai di sini. Dia pantas bahagia dengan yang lain. Ya munafik memang. Tapi ya itu adalah pilihan. Dan pada saat itu aku percaya cinta tidak harus memiliki. Dan bisa dibilang juga akunya yang malas untuk berjuang. Hingga hari ini, di Juni ini, aku mendengar dia akan melaksanakan akad nikah dengan seorang pria yang tidak aku ketahui dia siapa dan bagaimana dia akan bahagia dan segala macamnya. Tapi ketika dia mengabari kita, mengabari kami sahabat-sahabatnya yang dulu, aku yakin dia udah bahagia. Dan disinilah akhir cerita kami. Ya, semoga dia bahagia dengan pilihannya seperti apa yang aku inginkan. Yang jelas tidak denganku.